Beginilah cara mudah mengetahui minat dan bakat. Bingung dan ragu mengenai apa minat dan bakat yang dimiliki? Perlu dipahami bahwa mengetahui minat dan bakat merupakan hal yang penting. Karena nantinya minat dan bakat inilah yang menunjukkan bagaimana nasib seseorang ke depannya. Lalu bagaimana cara mengetahui minat dan bakat tersebut? Biasanya orang-orang mencari tahu mengenai minat dan bakat ini jika dirinya akan masuk ke bangku perkuliahan. Ketika calon mahasiswa akan memasuki dunia perkuliahan, penting untuk mengetahui apa minat dan bakat yang ada di dalam diri sendiri. Pada dasarnya minat dan bakat ini memiliki pengertian yang berbeda. Minat merupakan sebuah perasaan tertarik dari seseorang terhadap sesuatu hal yang menimbulkan keinginan serta dorongan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Minat ini bisa tumbuh secara alami di dalam diri seseorang secara alamiah sesuai dengan pengaruh lingkungannya. Sedangkan bakat merupakan rangkaian dari kemampuan atau potensi yang pada dasarnya sudah dimiliki sejak lahir yang kemudian dikembangkan dengan baik. Apabila minat atau hal yang disukai seseorang dikembangkan secara baik, maka otomatis hal tersebut dapat menyalurkan bakat yang dimilikinya. Contoh minat dan bakat. Jika tadi telah dijelaskan mengenai pengertian minat dan bakat, maka sekarang saatnya mengetahui mengenai contohnya. Dilansir dari laman ritiplus.com, terdapat berbagai contoh minat dan bakat yang perlu dipahami. Contoh minat. Pada bagian minat terdapat dua jenis yang berbeda, yakni minat vokasional dan minat avokasional. Berikut penjelasan dari kedua jenis minat tersebut. 1. Minat vokasional. Minat vokasional merupakan minat yang ada pada berbagai bidang pekerjaan. Contohnya seperti minat keilmuan, minat akuntansi, minat mekanik, serta minat atletik. 2. Minat avokasional. Minat avokasional merupakan sebuah minat di mana seseorang memiliki ketertarikan terhadap suatu hal yang dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau dilakukan berdasarkan hobi. Contohnya seperti minat seni, minat petualang, minat kuliner, hingga minat dunia hiburan. Contoh bakat. Secara umum, contoh dari bakat terbagi menjadi dua jenis yakni bakat khusus dan bakat umum. Berikut penjelasan lebih jelasnya dari kedua jenis bakat tersebut. 1. Bakat umum. Bakat umum merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang. Misalnya saja seperti mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu berbicara, hingga mampu menulis dan membaca. 2. Bakat khusus. Bakat khusus merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki secara khusus oleh seseorang. Jadi tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama. Misalnya saja seperti berikut ini. Bakat verbal. Bakat ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam bentuk kata-kata. Contohnya seperti berpidato, bercerita, hingga menyanyi. Bakat mekanik. Bakat yang satu ini berkaitan dengan prinsip-prinsip umum IPA khususnya fisika. Misalnya seperti teknik mesin, teknik listrik, dan lain sebagainya. Bakat spasial. Yang dimaksud dengan bakat spasial adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengamati, menceritakan pola dua dimensi, dan berpikir dalam tiga dimensi. Bakat ini biasanya dimiliki oleh insinyur, artis, pilot, arsitek, fotografer, dan lain sebagainya. Cara mengetahui minat dan bakat. Setelah mengetahui contoh dari minat dan bakat, maka perlu juga untuk memahami bagaimana cara mengetahui minat dan bakat. Seorang calon mahasiswa perlu mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat di dalam diri sebelum memasuki dunia perkuliahan. Pengetahuan mengenai potensi diri ini bisa menjadi bekal kesuksesan pendidikan dan kunci sukses bisnis. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengetahui minat dan bakat dalam diri. 1. Ikuti tes minat dan bakat.
Untuk mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat di dalam diri, maka bisa dengan mengikuti tes ini. Tes minat bakat jurusan kuliah tersebut akan membantu para calon mahasiswa untuk mengetahui kemampuan apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Calon mahasiswa bisa mulai mengikuti tes untuk mengetahui bakat dan minat dari sekarang. Hal ini dilakukan agar kedepannya saat memilih jurusan, tidak perlu bingung-bingung lagi. Jika para calon mahasiswa sudah mengetahui apa yang menjadi minat dan bakatnya, maka hal yang bisa dilakukan selanjutnya ialah mengembangkannya. 2. Cari tahu mengenai hobi. Cara mudah untuk mengetahui minat dan bakat yang ada di dalam diri selanjutnya adalah mencari tahu hobi. Hobi merupakan sesuatu kegiatan atau aktivitas menyenangkan yang bisa dilakukan saat waktu luang. Biasanya saat seseorang melakukan hobinya, ia akan menemukan ketenangan di dalamnya. Tidak ada rasa keterpaksaan pada saat melakukannya. Jadi dengan mengetahui hobi, maka bisa digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi minat dan bakat yang ada di dalam diri. Misalnya saja hobi masak, menulis, maupun melukis. Dengan begitu, calon mahasiswa bisa menentukan jurusan kuliah dan juga karir kedepannya dengan mudah. 3. Memahami apa yang disukai. Cara selanjutnya adalah dengan mencoba memahami apa yang sebenarnya disukai oleh diri sendiri. Terkadang seseorang bisa menyukai sesuatu hal sekaligus. Jika sedang berada di masa itu, coba mulai renungkan dan pertimbangkan mana yang lebih dominan. Dengan cara menyaring sesuatu hal yang benar-benar disukai tersebut. Ketika sudah mengetahui hal yang disukai oleh diri sendiri, maka kedepannya akan lebih mudah untuk mengetahui minat dan bakat yang tersembunyi. Memang tidak bisa instan, hal tersebut membutuhkan waktu. Jadi memperbanyak meluangkan waktu untuk memahami hal apa yang sebenarnya disukai merupakan pilihan yang tepat. 4. Menanyai orang terdekat. Bertanya kepada orang terdekat mengenai kelebihan diri merupakan salah satu cara untuk mengetahui minat dan bakat. Kenapa begitu? Orang terdekat seperti keluarga maupun sahabat misalnya, bisa melihat kelebihan yang ada di dalam diri orang terdekatnya. Karena terkadang yang bisa melihat potensi di dalam diri sendiri adalah orang lain. Jadi bertanya kepada orang lain mengenai kelebihan yang ada di dalam diri sendiri bisa menjadi solusi. Kumpulkan pendapat orang-orang terdekat tersebut dan mulai mengevaluasinya. Apakah kelebihan tersebut sudah ada sejak lahir atau memang masih berkembang? 5. Cari pengalaman baru. Mencari pengalaman baru bisa membuka peluang untuk mengetahui minat dan bakat. Mungkin selama ini kebanyakan orang belum mengetahui apa yang menjadi minat dan bakatnya, karena memang kurangnya pengalaman. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba mencari pengalaman untuk melihat sebenarnya minat dan bakat apa yang ada di dalam diri.